Salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia. Batubara sudah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia baik sebagai komoditas unggulan maupun sebagai sumber energi. Saat ini, batubara Indonesia menghadapi tantangan tidak mudah, mulai dari penurunan permintaan global hingga mandat pelaksanaan net zero emission tahun 2060. Untuk itulah Metro TV pekan depan akan menggelar Indonesia Mining Forum, di mana seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan pelaku industri akan berkumpul, berbagi fakta dan mencari solusi. Pagi ini, saat ini, Zona Bisnis segmen Corporate Update akan mengupas Indonesia Mining Forum bersama salah seorang panelis dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, sebagai Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani, yang juga adalah founder dan CEO Tura Indonesia. Mas Resvani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, apa kabar? Baik-baik, terima kasih sudah diluangkan waktunya. Mas Resvani, kalau kita bicara mining khususnya coal, ini di tahun-tahun ini menghadapi situasi yang penuh tantangan. Kita melihat ada ketidakpastian global, kemudian juga secara global dan juga regional dan Indonesia ada penurunan permintaan atau daya beli. Kalau Perhapi melihat Indonesia Mining Forum ini, apakah ini sesuatu yang memang tepat waktu, tepat sasaran? Apa yang dilihat oleh Perhapi untuk Indonesia Mining Forum Metro TV ini? Baik, terima kasih Bang Leo maupun semua pemirsa Metro TV yang berbahagia. Saya pikir mengenai Indonesia Mining Forum yang akan dilaksanakan di 31 Juli ya. Betul, rencana 31 Juli. Saya pikir itu sangat-sangat tepat waktunya, saat-saat sekarang lah intinya ya. Mengapa demikian? Kita paham bahwa koreksi dan tensi geoekonomi dan geopolitik itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau kita tarik record dari tahun 2000 ya sampai dengan hari ini, hanya kali ini geopolitik dan geoekonomi itu uncertainty-nya meningkat atau indeks uncertainty-nya meningkat. Dia berkelindan. Berbarengan ya? Berbarengan. Oh. Nah, jadi ini luar biasa. Dan perubahan paradigma dunia yang dulu kita hidup dengan di tatanan global ini multilateralism, sekarang sudah unilateralism. Dan ini menimbulkan uncertainty yang lebih panjang lagi nanti ke depan. Ya, waktu COVID kan nggak terjadi tensi geopolitik, hanya geoekonomi yang kena gitu ya. Waktu kejadian 9/11 itu geopolitik kena, tapi geoekonominya nggak. Supreme Mortgage 2008 juga begitu, geoekonomi yang kena, tapi geopolitik ya. Hari ini dua-duanya Mas. Berbarengan. Dan itu impactnya adalah kepada terutama ya kepada dunia industri ya, terutama dunia industri, karena koreksi dari tekanan ekonomi ini ya akan sangat berpengaruh kepada total production dari global di manufacturing dan lain sebagainya, yang tentunya akan menimbulkan koreksi juga atau tekanan harga bahan baku komoditas itu, termasuk energi, dalam hal ini batu bara. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Strategi apa yang harus dibuat oleh dilaksanakan atau dirancang oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi ini? Menurunnya demand, menurunnya harga juga gitu ya. Nah, kita harus melakukan apa nih strategi kita? Apakah kita harus menguatkan manufacturing kita ke depan, industrialisasi kita lebih kuat lagi sehingga demand energi kita juga meningkat, kebutuhan. Jadi bahan baku kita sedapat mungkin kita bisa mandiri, kita kelola kita olah di dalam negeri sendiri. Kita punya bahan baku mineralnya, kita punya sumber energinya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita harus jalan apa nih? Tambah lagi masalah net zero emission kan? Dan di forum itu rencananya Mas Fani akan hadir pemerintah, pelaku usaha, Perhapi juga, dan segenap stakeholders, ada akademisi juga. Pertanyaan besarnya adalah selain berkelindannya ancaman kondisi geopolitik dan geoekonomi, tadi Mas Fani menyebutnya begitu, apakah memang di forum itu kita akan bisa ketemu jawaban seperti apa kemudian seluruh stakeholders harus menyikapi? Misalnya nih, beberapa orang mengatakan ya dalam kondisi permintaannya turun, ya kurangi saja produksi. Padahal kan industri pertambangan ini kan tidak sesederhana itu. Apa yang diharapkan untuk kemudian secara konkret akan ditemukan di dalam forum itu, Mas Fani? Ya, pertama hati-hati dengan statement kurangi produksi tadi ya. Ya, jadi pertambangan sekarang kita punya kontribusi yang luar biasa sektor ini ya untuk GDP kita. Itu sekitar 10% itu dari industri penggalian. Batu bara sendiri menyumbang hampir setengahnya untuk GDP ya. Pertumbuhan GDP kita. Lalu yang kedua untuk penerimaan negara.
Itu PNBP-nya saja sekitar 170-an triliun itu per tahun ya. Itu data dari tahun lalu gitu ya. Nah, batu bara menyumbang itu hampir 80%-nya. Dari 170 triliun itu. Penyerapan tenaga kerja di sektor tambang ini juga ini masih di hulu ya, belum kita lihat intermediate. Di sektor hulunya itu 1,2 juta orang. Batu bara saja itu mungkin menyumbang sekitar hampir 400.000 tenaga kerja ya, penyerapan tenaga kerja langsung. Belum yang indirectnya dan sebagainya. Jadi kalau kita dari sisi kebutuhan bangsa ini terhadap sektor ini masih sangat dominan, ditambah bahwa bahan baku ini kita gunakan untuk di proses hilirisasi kita dan harus kita tingkatkan ke industrialisasi ya tentunya. Betul. Nah, bagaimana kalau kita berhentikan ini gitu kan, atau kita kurangin produksi ini, dampaknya akan luar biasa. Langkah mundur ya. Iya kan. Nah, belum lagi dari sisi teknikal bahwa tambang itu beda, tidak sama dengan industri-industri yang lain. Kita stop dulu, kita produksi misalnya makanan, itu mudah gitu ya, pertanian dan lain sebagainya. Tapi kalau tambang, kita berhentikan produksi gitu misalnya, kalau tambang underground itu sangat berbahaya. Itu bisa sampai terjadi runtuhan, longsoran. Itu ya kalau dia stop kegiatan itu. Tambang terbuka juga begitu gitu ya. Jadi nanti di forum itu Mas Fani kita berharap ada ketemu solusi ya. Tentu. Untuk kemudian membantu para COVID juga. Indonesia survive termasuk Perhapi dan stakeholders industri tambang. Seberapa yakin Anda bahwa di tengah kondisi geopolitik yang berkelindan dengan geoekonomi ini, industri tambang kita akan bukan hanya survive tentunya, tapi ketemu jalan keluar yang tadinya belum ditemukan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat impact dari geoekonomi sekarang, itu secara GDP global itu sudah terjadi koreksi pada saat Trump mengeluarkan executive order yang tarif ya, yang tarif dagang. Nah, sebelumnya diprediksi 3,3% growth, itu turun sampai ke 1,7. Semua negara juga mengalami penurunan dari forecast, dari perkiraan. Nah, tapi beberapa negara seperti India itu tingkat dari pertumbuhannya walaupun menurun, dia masih cukup baik. Negara-negara mana saja? China masih di 4,5%, yang sebelumnya juga di forecast sekitar 4 sampai dengan 5%. India yang sebelumnya di forecast 8%, sekarang di 6 sampai dengan 6,5%. Nah, lalu ada negara-negara di ASEAN. Betul. Nah, ASEAN ini cukup menopang ekonomi dunia juga gitu dengan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya diprediksi sekitar 4 sampai dengan 4,5 sampai 5%, sekarang 4 sampai dengan 4,5%. Jadi kita masih punya harapan sebenarnya gitu ya. Walaupun overall tekanan geoekonomi ini, tapi masih ada yang pertumbuhan yang baik. Nah, secara global juga walaupun terjadi penurunan demand gitu ya, tapi juga kita harus lihat bahwa di dalam negeri ini kita punya potensi ya untuk tetap menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Apa yang dibutuhkan untuk bisa mencapai itu? Kita harus bersatu Mas, semua stakeholder ya. Pemerintah harus memikirkan bagaimana mendapatkan benefit buat negara, buat rakyat kita, tapi juga harus memikirkan bagaimana supaya industri ini sustain. Tetap berlangsung ya. Sustain. Kayak saya bilang tadi, pada saat misalnya harga batu bara lagi menurun atau demand global menurun, kita harus pikirkan bagaimana kita genjot industrialisasi supaya demand energi kita juga meningkat. Ya kan? Lalu bagaimana kita membantu dunia usaha untuk tetap bisa sustain dari sisi biaya produksinya. Baik. Nah, karena kalau harga turun, biaya produksi meningkat, itu berbahaya. Mengenai royalti dan sebagainya nanti kan kita bahas. Jangan dibahas lebih lanjut lagi karena nanti kita akan bahas itu di dalam Indonesia Mining Forum. Mas Reswani, terima kasih sudah hadir tempatnya. Selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini.